Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pagi ini boleh dibangunkan dalam kasih Kristus, tentunya dengan keadaan yang sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, saya Pendeta Elisa Rositawati mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan sabda bina umat pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap karunia, rahmat, dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih di pagi hari ini ya Tuhan, kami Engkau bangunkan dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Kami siap untuk memulai aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab sesuai dengan tuntunan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini diambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai 20. Surat 2 Korintus pasal 5, ayat 16 sampai dengan 20, yang menyatakan demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang juga diberkati oleh Tuhan, di dalam judul perikop surat 2 Korintus pasal 5, khususnya dimulai dari ayatnya yang ke-11 sampai 21, diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelayanan untuk Pendamaian. Dan tadi kita juga di dalam ayat 16 sampai 20 ada beberapa kata damai. Tentunya kita mau menggarisbawahi kata damai dalam pembacaan pagi hari ini. Berdamai, punya keadaan yang baik, punya keadaan yang mungkin kita sejahtera, kita aman, kita merasa bahwa kita dihargai oleh orang lain, kita merasa damai. Tentunya kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata damai, kita melihat terlebih dahulu kehidupan kita. Kehidupan kita ini diciptakan dengan baik dan tentunya dengan tujuan yang baik pula. Tidak ada rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan yang baik di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan memberikan setiap rahmat-Nya, setiap berkat-Nya di dalam hidup kita. Tuhan pengen kita semua umat-Nya itu hidup baik-baik saja. Tidak punya beban, tidak punya masalah, tapi kita melakukan kehidupan kita ini dengan aman dan nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tadi membaca, berdamai, kemudian kita melihat kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih baik, tujuan yang baik, tentunya kita mau dari sini.
tadi di ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dunia ini didamaikan dengan Kristus. Artinya apa? Ada sosok Yesus Kristus yang akan mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dunia sendiri. Oleh sebabnya, ketika di dalam dunia ini, ada sosok hamba Tuhan. Ada sosok hamba Tuhan, yang dimana hamba Tuhan itu, salah satu tugas dan tanggung jawabnya itu mengajak umat Tuhan untuk berdamai. Mengajak umat Tuhan untuk memperbarui hidup dan kehidupannya. Ada perubahan hati yang menyeluruh. Perubahan hidup yang secara holistik kita lakukan untuk masa depan kita. Kita diminta untuk memakai pakaian yang baru. Dan kita diminta untuk punya sikap hidup yang baru. Sikap yang baru seperti apa? Kalau kita melihat hidupnya Rasul Paulus, dia dulu menghakimi umat Tuhan, menghakimi orang lain dengan ukurannya dia. Tetapi setelah dia mengalami peristiwa yang luar biasa di dalam hidupnya, dia kemudian pada saat sesudah dia mengalami peristiwa luar biasa itu, dia tidak lagi menilai orang lain, tidak lagi menilai dunia dengan ukuran dia. Tetapi dia menilai dunia dan orang lain itu sesuai dengan ajaran Kristiani. Dia menilai orang lain dengan cara pandangnya Allah. Dia punya cara pandang yang baru dalam melayani dan bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Apalagi setelah peristiwa luar biasa itu dia menjadi Kristen. Dan ajaran Kristus Yesus yang dia yakini dan dia lakukan di dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita membaca bahwa di dalam dia, di dalam Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita semua didamaikan oleh Yesus Kristus. Kita semua didamaikan oleh Yesus Kristus. Dengan dirinya. Dengan Yesus Kristus mengorbankan diri dan hidupnya untuk pelayanan pendamaian ini. Yang kita mau pelajari adalah bagaimana kita memotivasi diri kita, membuat diri kita semangat untuk terus takut akan Tuhan. Dunia ini memang kejam, saudara-saudara. Dunia ini banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini. Kita juga harus siap dinilai oleh orang lain. Bahkan mungkin kritikan sekalipun. Tapi kita mau belajar bagaimana ketika dunia menilai kita, kita tidak ikut dengan dunia yang menilai kita. Kita tidak mengcounter kritikan, hinaan, ejekan orang lain dengan ejekan juga kita berikan kepada orang lain. Kita tentunya masih hidup di dalam dunia ini, masih butuh orang lain. Masih butuh orang lain yang mendukung kehidupan kita. Oleh sebabnya, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita diminta untuk saling mendukung dan menopang satu dengan yang lainnya. Artinya mendamaikan di sini, kita juga bersahabat dengan dunia. Kita mau berteman dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia. Kita jadi sahabat lah. Sehingga kita boleh saling mendukung dan menopang satu dengan yang lainnya. Kita tentunya ketika punya sahabat, ketika ada masalah, kita pengen juga cepat berdamai. Menyelesaikan masalah kita dengan sahabat-sahabat kita. Dengan keluarga punya masalah, kita juga mau cepat berdamai. Supaya kehidupan keluarga kita cepat kembali rukun. Kita punya masalah di tempat kerja, dimanapun pasti kita akan ada masalah. Tapi bagaimana kita bersikap untuk kita mau mendamai dengan orang lain, dengan keadaan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dalam diri kita ada damai sejahtera.
Sehingga hidup kita ini tidak dibayang-bayangi oleh iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Tapi mari berjalan bersama Kristus. Berjalan dengan apapun kondisinya. Dan kita menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja. Ingat kembali bahwa kita diciptakan ini dengan baik dan untuk tujuan yang baik. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini. Mari kita memimpin hidup kita. Bersikap yang baik. Ikut aturan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan kiranya di dalam sepanjang hari ini, tentunya kita mau berdamai. Mungkin ada bapak ibu yang kesal dengan rekan kerja, dengan keluarga. Jangan takut, jangan sungkan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Walaupun kita tidak salah. Tapi setidaknya kita mencoba untuk mengusahakan keadaan yang baik itu. Keadaan yang damai, sejahtera, tidak ada lagi perselisihan. Tentunya kita indah kan ketika kita hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Indah. Nggak ada lagi sakit hati. Berdoa. Tuhan pasti akan menguatkan hati dan hidup kita. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Dan Tuhan akan memberkati kita di dalam hidup ini. Kiranya damai sejahtera terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara di sepanjang hari ini. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku damai sejahtera dalam hidup ini. Sehingga apapun yang aku hadapi hari ini, jangan membuat aku jauh daripada Tuhan. Jangan membuat aku kehilangan kasih setia dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang masih punya kekurangan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kekurangan kami ini Engkau sempurnakan ya Tuhan dengan tubuh dan darah Kristus yang boleh tercurah bagi kami bagi pendamaian dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menguatkan hati kami ketika kami memiliki banyak masalah dalam hidup ini. Engkau mau menghibur kami, menguatkan kami ya Tuhan, agar setiap masalah yang kami hadapi pada saat ini boleh membuat kami semakin dewasa di dalam iman. Boleh kami membawa kami semakin takut akan Tuhan dan tidak meninggalkan kasih setia-Mu Tuhan. Berilah hidup kami didamaikan oleh keadaan. Didamaikan dengan sahabat, keluarga, rekan kerja kami. Kami mohon ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini jangan berlalu sia-sia dari kehidupan kami. Melainkan kami boleh mengingat terus. Dan kami juga boleh menjadi pelaku damai dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk kehidupan kami pada hari ini. Di sepanjang hari ini Tuhan. Engkau mau memberikan segala sesuatu yang kami perlukan pada hari ini, mencukupkan segala sesuatunya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh berjalan dengan baik, tentunya dengan kasih setia Tuhan. Dan tentunya apa yang kami lakukan pada saat ini, pada hari ini, di sepanjang hari ini, boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, suami dan istri kami, anak-anak kami, Engkau kiranya juga memberikan mereka berkat-Mu. Biarkan kami boleh saling menopang, mendukung satu dengan yang lainnya Tuhan. Bahkan keluarga besar kami yang jauh daripada kami juga Engkau berkati. Jauhkan mereka dari segala mala bahaya Tuhan. Cukupkan apa yang mereka perlukan. Dan biarkanlah kami semua sebagai keluarga boleh saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan tidak meninggalkan kasih setia-Mu. Kami yang pada saat ini di dalam pergumulan, mari Tuhan Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami bersama-sama dengan Engkau boleh mencari jalan keluar yang terbaik. Kami boleh mencari solusi bagi masalah kami bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk persekutuan umat Tuhan yang ada di GPIB. Engkau kiranya memberkati gerak langkah pelayanan kami, agar kiranya pelayanan yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu dan memancarkan terang kasih setiamu dan membawa berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini. Berkati juga anak-anak kami yang masa pendidikan, kiranya memberkati sekolah mereka, pendidikan mereka. Bahkan Engkau juga yang telah mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang sakit. Kau kiranya mau menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Yang di dalam duka cita karena kehilangan orang terkasih, Engkau mau menghiburkan mereka ya Tuhan. Juga Engkau mau memberkati bangsa dan negara kami. Agar bangsa dan negara kami ini boleh kami tinggali dengan saling berdamai. Pemerintah kami juga Engkau berikan hikmat bijaksana daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan kondisi COVID-19 ini juga Engkau mau redakan. Sehingga kami kembali boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembah kami, yang kami naikkan melalui satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.